Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Hampir setengah bulan kemudian, di pegunungan Yellow Dragon di negara bagian Uesley Prefecture, ada seorang pria setengah baya botak besar yang berdiri di dalam aula giok di atas pegunungan Yellow Dragon. Dia terus-menerus berjalan dalam lingkaran dengan ekspresi khawatir. Beberapa saat kemudian, lelaki besar itu duduk di kursi jerami dan menyesap teh dari cangkir di atas meja, menenangkan hatinya yang bergolak selama beberapa saat. Tapi kemudian seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang ke dalam dan mulai melingkari aula. Ekspresi pria besar itu berubah setelah melihat ini dan dia memberi isyarat kepada lampu merah. Setelah itu jatuh ke tangannya. Cahaya meledak berkobar api saat menyentuh tangannya dan pria besar itu tenggelam akal spiritualnya di dalam mereka. Ekspresinya segera berubah menjadi tidak sedap dipandang. Keheningan memenuhi aula untuk sementara waktu dan ekspresinya menjadi pucat. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan bel biru kecil dari kantong penyimpanannya dan memukulnya dengan jarinya. Sebuah cincin merdu memenuhi seluruh aula, dengan gema yang tak henti-hentinya kembali dari kejauhan. Segera, cincin itu menyebar ke seluruh pegunungan Yellow Dragon, dan bangunan batu giok di atas puncak lainnya mulai tumbuh subur dengan lampu-lampu dari setiap warna. Kemudian para pembudidaya yang mengenakan berbagai pakaian dengan terburu-buru terbang keluar dari gedung-gedung ini seolah-olah berlatih. Tidak lama kemudian, kabut hijau pekat mulai menyebar ke seluruh Yellow Dragon Mountain, mengubah area puluhan kilometer menjadi lautan kabut hijau gelap yang aneh. Segera setelah itu, 4 pembudidaya muncul di hadapan pria botak besar dari dalam aula, 3 pria dan 1 wanita, semua memiliki budidaya formasi inti. Ada 2 pria yang berusia 30 tahun, tampak cukup mirip untuk menjadi saudara kandung. Laki-laki lain mengenakan jubah daois, menggunakan kocokan ekor kuda, dan meskipun penampilannya gagah, ia berusia setengah baya. Adapun kultivator perempuan satu-satunya, sosoknya cantik dan wajahnya sangat cantik. Keempatnya masing-masing berdiri berdampingan di aula dengan ekspresi muram. Dengan ekspresi tidak percaya, pembudidaya perempuan itu dengan ragu bertanya, "Senior Lu, apakah benar bahwa pasukan prajurit mantra telah tiba begitu cepat? Dari apa yang kita dengar terakhir kali, bukankah itu seharusnya hanya sebuah skuadron prajurit mantra? Dan apa yang terjadi pada Bu Senior? Mungkinkah dalam 1 minggu belaka formasi badai surga dihancurkan bahkan di bawah penjagaan Senior Bu? Apakah ini bukan kesalahpahaman?" Pria botak itu dengan dingin tersenyum dan dengan muram berkata, "Kesalahpahaman? Saya akan berpikir itu juga bukan karena fakta bahwa Bongkok Bu secara pribadi telah mengirim saya pesan. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia menderita luka berat dan akan segera tiba di pegunungan Yellow Dragon kita bersama dengan beberapa garnisonnya yang dikalahkan. Ini sama sekali bukan kesalahpahaman. Kita harus menghadapi musuh sendirian tanpa bantuan." Ketika 4 pembudidaya inti formasi mendengar ini, mereka hanya bisa saling melirik dengan senyum pahit dan mengakuinya. Setelah itu, pria besar itu memberikan masing-masing dari 4 perintah mereka dalam persiapan untuk pertempuran yang akan datang, tetapi tiba-tiba seberkas cahaya merah lainnya terbang ke gedung. Para pembudidaya di ruangan itu tertegun oleh penampilan yang tiba-tiba. Pria besar itu diam dan meraih jimat transmisi suara tanpa ragu-ragu. Akibatnya, jimat itu terbakar dan dengan jelas mengirimkan pesannya kepadanya, menyebabkan dia memakai ekspresi aneh. Kultivator perempuan tidak bisa tidak bertanya, "Senior Lu, ada apa? Pejuang mantra sudah tiba?" Ketika 3 pembudidaya inti formasi lainnya mendengar ini, ekspresi mereka semua tegang. Pria besar itu menyeringai. Menekan kegembiraan di hatinya, dia perlahan berkata, "Tidak, bala bantuan kami telah tiba. 3 Naschen Soul Fellow Daois telah tiba di luar formasi besar. Cepat, keluar untuk menyambut mereka dan mengundang mereka ke dalam." Segera, 4 pembudidaya formasi inti mengungkapkan kegembiraan dan segera menerima perintah pria besar itu dengan hormat. 3 siluet mengambang di luar di atas kabut hijau dan sedang memeriksa pembatasan formasi besar di bawah. 3, tentu saja, adalah Han Li dan 2 pembudidaya Naschen Soul lainnya yang telah bergegas dalam perjalanan mereka. Karena ketiganya akan segera mengandalkan formasi besar untuk menahan pengepungan dari pasukan Moulan, mereka masing-masing memeriksa lautan kabut di sekitar pegunungan ketika mereka menunggu para petani di dalam untuk merespon, berharap untuk melihat misteri yang disembunyikannya. Jangankan apapun kekuatan sebenarnya dari formasi mantra, laut hijau yang dihasilkannya tampak hampir tak terbatas dalam sekejap dan memancarkan tekanan yang tidak biasa. Dengan tangannya di belakang punggungnya, cahaya biru tiba-tiba muncul di mata Han Li saat dia melirik formasi, menghasilkan ekspresi termenung di wajahnya. Tidak lama kemudian,
Serangkaian kilatan putih muncul dari kabut hijau, dan kabut bergulir untuk membuat lorong. Pak Tua MA dan Gu Shuangpu tampaknya tidak membayar pemberitahuan ini. Salah satu dari mereka menatap langit dalam keheningan sementara yang lain menatap bagian lain dari kabut hijau seolah-olah dia menemukan sesuatu yang aneh tentang itu. Han Li adalah satu-satunya yang dengan tenang melirik lorong dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa saat kemudian, 4 garis cahaya melesat keluar dari lorong, mengungkapkan diri mereka sebagai 4 pembudidaya inti formasi dari sebelumnya. Kultivator setengah baya yang gagah dalam jubah Daois dengan hormat memberi hormat pada ketiganya. Para junior menghormati para senior ini. Bolehkah kami mengetahui nama Anda yang mulia? Ketika Han Li melihat bahwa keduanya tidak memiliki niat untuk berbicara, Han Li tersenyum dan mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri. Saya adalah tetua sekte awan yang melayang, Han Li. Keduanya adalah Fellow Daoist MA dari Grand Pavilion dan Fellow Daoist Gu dari Controlling Spirit Sect. Masih ada 8 pembudidaya inti lainnya dalam perjalanan mereka. Kami bertiga meninggalkan mereka karena takut kami akan terlambat. Dan karena formasi besar saat ini diaktifkan, Moulan pasti akan segera tiba. Kultivator setengah baya yang gagah kemudian memberikan perkenalan kepada 3 pembudidaya yang berdiri di belakang mereka. Jadi ternyata adalah Senior Han. Saya Chong Suzy dari Sekte Battle Void. Keduanya adalah Murong Brothers Yellow Maple Valley dan ini adalah Sabre Transformation Dog Lady Lee. The Murong Brothers? Tatapan Han Li berkedip ke saudara-saudara dan dia tersenyum misterius. Apakah rekan Daois Nie masih baik-baik saja? Murong Brothers mengungkapkan kegembiraan setelah mendengar ini. Senior mengenali Senior Martial Sister Nie? Kami belum melihatnya selama beberapa tahun karena kami telah ditempatkan di formasi besar ini. Han Li melirik kedua bersaudara itu dan mengerutkan bibirnya dengan senyum berseri-seri. Tentu saja. Saya melihat kakak bela diri senior Anda belum lama ini. Tapi sepertinya kalian berdua tidak mengenaliku. Ini tidak mengherankan karena aku hanyalah wajah yang lewat untuk kalian berdua. Keduanya sangat khawatir setelah mendengar Han Li dan segera menegang. Senior ini sepertinya adalah seorang kenalan lama, tetapi mengapa mereka tidak memiliki kesan padanya? Mereka mengambil pandangan hati-hati lagi dari Han Li sebelum akhirnya menemukan dia merasa agak akrab. Keduanya lalu saling melirik dengan bingung. Karena Anda rekan Taois tidak mengenal saya akan meninggalkan masalah ini nanti. Han Li kemudian melirik Pak Tua MA dan Gu Shuangpu dari samping dan dengan acuh berkata, bisakah kita sekarang masuk ke dalam? Chong Suzy merasa agak bingung dengan adegan sebelumnya, tetapi dia membangunkan setelah mendengar Han Li dan buru-buru setuju. Tentu saja. Senior, ikuti saya. Senior Lu dengan bersemangat menunggumu di aula utama. Setelah itu, 4 pembudidaya formasi inti memimpin jalan saat mereka terbang melalui kabut hijau. Tidak lama kemudian, lorong di dalam kabut hijau yang bergolak dengan cepat menutup sekali lagi. Beberapa saat kemudian, Han Li dan yang lainnya muncul di dalam aula di depan pria botak besar. Ketika pria botak melihat ketiganya, ekspresinya yang tegas digantikan dengan senyum. Saya menyambut kalian bertiga karena mendukung pertahanan kami. Bukankah Anda Brother MA dan rekan Daoist Gu? Adapun rekan Daoist muda ini, siapa yang mungkin Anda namakan? Setelah melihat Han Li, pria besar itu merasa dia tidak terbiasa dan dia ingin tahu memeriksanya. Pak Tua tertawa dan berkata, tidak mengherankan kalau saudara Lu tidak mengenalinya. Rekan Daoist Han baru saja memadatkan Naschen Soul-nya beberapa tahun yang lalu. Prospek masa depannya tidak terbatas. Jejak kekecewaan sejenak muncul di wajah lelaki besar itu ketika dia mendengar bahwa Han Li adalah seorang pembudidaya Naschen Soul yang baru naik, tetapi dia segera memakai ekspresi syukur. Oh? Jadi ternyata itu adalah rekan Daois yang baru naik. Tidak heran mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Tetapi terlepas dari bagaimana dikatakan, saya sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Aku takut kita akan jatuh hanya dalam beberapa hari jika kamu tidak tiba. Selang sesaat pria botak itu tidak luput dari perhatian Han Li. Namun, dia hanya tersenyum dalam diam dan tidak mengkhianati ketidakpuasan sedikit pun. Pria botak itu kemudian berbicara tentang beberapa masalah masa lalu sebelum pindah ke situasi sulit yang saat ini dihadapi mereka. Melewatkan basa-basi lebih lanjut, pria botak besar itu dengan belak-belakan berkata, kalian 3 rekan Taois tiba tepat waktu. Saya baru saja menerima informasi bahwa pasukan pejuang Mantera menyerang lembah terasering Taois Bu di Sky Terace dan datang ke sini secara sepintas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, sekutu kami yang kalah dari Sky Terace Valley akan tiba. Saya harap ketika saatnya tiba, kalian 3 rekan Daois akan bisa menyelamatkan mereka. Tidak menunjukkan ketidakpuasan sedikit pun atas permintaan itu, Pak Tua Emma berkata, ini akan ditangani, itu hanyalah urusan sepele.
Saya akan bisa melakukannya sendiri, jadi tidak perlu bagi rekan Daois Han dan saudara Gu untuk bertindak. Ini menyebabkan Han Li dan Gu Shuangpu saling melirik dengan sedikit terkejut. Pria tua itu memutar-mutar janggutnya dan mengenakan ekspresi misterius. Rekan-rekan Taois, jangan kaget. Bukannya aku ingin pamer, tapi ada harta yang baru saja didapat yang ingin aku uji. Tentunya Anda tidak akan melawan saya dalam hal ini. Gu Shuangpu tertawa kecil dan dengan acuh tak acuh berkata, sesama Daois MA harus merasa percaya diri. Saya pasti akan menyerahkannya kepada Anda. Itu bagus. Mari kita minta fellow Daoist dan Brother Gu beristirahat dulu dan serahkan pada fellow Daoist MA. Namun, saya akan menyuruh Murong Brothers menemani fellow Daoist MA di perjalanan. Keduanya telah mengembangkan teknik mantra petir mengikat. Itu seharusnya terbukti sangat kuat. Orang tua itu tidak punya niat untuk menentangnya. Bagaimanapun, memiliki sekutu pendamping di daerah yang tidak dikenal adalah perilaku yang pantas. Setelah itu, Pak Tua MA dan saudara Murong segera berangkat untuk menerima pembudidaya 9 bangsa yang dikalahkan. Adapun Han Li dan Gu Shuangpu. Mereka dipimpin di dalam aula oleh 2 pembudidaya formasi inti yang tersisa dan diberi tempat untuk beristirahat untuk saat ini. Sepanjang jalan, Han Li dan pria tua itu berpisah, dan Han Li dituntun ke sebuah bangunan kecil yang tenang oleh wanita muda itu. Wanita cantik itu menunjuk ke gedung dan berdiri di samping ketika dia berbicara. Senior Han, tempat ini biasanya sangat dilarang untuk murid kelas rendah. Itu harus menjadi tempat yang optimal untuk bermeditasi. Senior mungkin beristirahat di sini. Cukup bagus. Han Li mengangguk dengan sedikit kepuasan di wajahnya. Wanita itu tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia ragu-ragu dan bertanya, Senior, apakah rekan Daois Nyin baik-baik saja? Saya belum melihat suster bela diri senior dalam waktu yang lama. Dengan sedikit kejutan, Han Li menatap wanita muda itu dengan pandangan menilai dan dengan tenang bertanya, apakah kamu akrab dengan nona muda Nie? Pada saat itu, Han Li menemukan bahwa meskipun wanita itu merasa agak akrab meskipun menjadi pertama kalinya dia melihatnya, dia secara tidak sadar mengembangkan kesan yang baik padanya. Saat Han Li menatap wanita itu, dia mulai merasa sedikit khawatir dan kesal, dan kulitnya berubah merah. Aku bisa memasuki Sabre Transformation Dog dalam banyak berkat-berkat rekomendasi senior Marshal Sister Nie, wanita mungil itu menjelaskan dengan menunduk. Bagaimana mungkin aku tidak dekat dengannya? Yingning? Li Yingning? Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi heran. Li Yingning tanpa sadar mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran, apakah senior pernah mendengar nama saya sebelumnya? Han Li tidak menjawab wanita itu dan hanya mengambil napas dalam-dalam sebelum bertanya, siapa nama ibumu? Dari negara mana dia berasal? Wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, berdebat dalam hati apakah informasi itu harus disembunyikan atau tidak. Sesuatu kemudian muncul di benaknya dan menjawab, nama ibuku adalah Mo Yuzhu. Dia berasal dari negara Yu. Mengapa senior menanyakan ini? Setelah hening sejenak, dia berkata, apakah kamu masih memiliki Leontin Passing Spirit Jade? Aku memang memilikinya. Saya selalu menyimpannya sejak masih kecil. Setelah dia menjawab, dia tersipu di bawah tatapannya dan berbalik. Dia meraba-raba jubahnya sejenak dan berbalik dengan Leontin batu giok putih di tangannya. Han Li memberi isyarat padanya begitu dia melihatnya dan Leontin giok itu terbang ke tangannya. Begitu dia mengusap permukaan halus Leontin giok, Han Li menghela nafas panjang dan memasang ekspresi lesu. Kamu harus menyadari siapa aku sekarang, katanya setelah beberapa saat. Apa kata ibumu tentang aku? Dia memeriksa wanita itu sekali lagi dan akhirnya menemukan jejak kemiripan Mo Yuzhu setelah tahu apa yang harus dicari. Meskipun kecantikannya agak kurang dari ibunya di masa jayanya, dia masih bisa menemukan jejak kecantikan yang mengguncang negara. Dengan ekspresi ragu, Li Yingzhu bergumam, di masa lalu, ibu tidak banyak berbicara tentang Anda. Saya hanya mendengar bahwa dia punya teman dekat yang memberi saya hadiah selamat pada saat itu, seorang kultivator. Setelah saya memasuki dunia kultivasi, saya mencoba untuk menemukan gifter Leontin giok ini beberapa kali, tetapi saya tidak menemukan informasi. Saya tidak berharap bahwa senior memberikannya padanya. Lagi pula, senior adalah pembudidaya Cloud Drifting Sekte. Han Li membelai hidungnya dan tersenyum masam. Saya baru saja memasuki Drifting Cloud Sect beberapa tahun yang lalu. Di masa lalu, saya tidak lagi bisa tetap berada di negara bagian Yu, jadi tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengar tentang saya. Bagaimana Anda bisa memasuki Sabre Transformation Dog?
Adalah masuk akal untuk mengatakan bahwa tidak akan mengejutkan jika Anda bergabung dengan sekte roh pengendali. Li Yinzu berkedip heran dan bertanya, mengapa itu tidak mengejutkan jika aku adalah murid dari sekte roh pengendali? Dengan nada terkejut, Han Li bertanya pada gilirannya, kamu tidak tahu tentang urusan ayahmu? Ekspresi wanita itu menjadi redup dan dia memaksakan senyum. Aku tahu sedikit tentang ayahku. Dari ingatanku yang paling awal, kakek dan ayahku meninggal karena sebab yang tidak diketahui, dan aku tinggal sendirian dengan ibuku. Dia membawa saya pergi dari negara bagian Yu dan kami berkeliaran untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tiba di wilayah Kesatuan Sembilan Bangsa. Han Li mengangguk seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi seperti itu. Tampaknya ayah dan ibumu terjebak dalam baku tembak perjuangan batin setan Dao. Setelah semua, sekte roh hantu adalah orang-orang yang akhirnya mengendalikan negara Yu, bukan sekte roh pengendali. Perjuangan internal di antara setan Dao? Wanita itu tampak bingung dengan apa yang dikatakan Han Li. Han Li tidak menjelaskan lebih lanjut setelah melihat ini dan malah mengembalikan liontin batu giok kepada wanita itu dan tersenyum. Passing Spirit Jet ini telah mengikutimu selama bertahun-tahun, jadi tentu saja aku tidak akan mengambilnya darimu. Sebelum saya memasuki dunia kultivasi immortal, saya adalah saudara bela diri senior macam ibumu. Anda bisa memanggil saya Marshal Senior Han di masa depan. Masih bingung? Wanita itu berkedip beberapa kali dengan mata besar, tetapi dia masih berteriak lembut, Marshal Senior Han. Meskipun dia merasa sedikit malu, dia lebih dari bersedia untuk menerima memiliki Nash Chen Soul Senior. Dia bahkan diam-diam senang akan hal itu. Han Li mengenakan senyum ramah di wajahnya dan dia memanggil 2 botol batu giok dengan flip tangannya. Karena kamu memanggilku Marshal Senior, aku tidak bisa mengabaikannya. Ini 2 botol obat. Mereka sangat berguna untuk menembus kemacetan pada tahap core formation. Dalam pandangannya, jika dia bisa membantu keturunan seorang teman lama, dia tidak akan sepele tentang itu. Terima kasih banyak, Senior Marshal. Wanita itu menerima pil obat dan mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Suaranya terdengar renyah dan tulus. Harta sihir macam apa yang kamu gunakan? Han Li bertanya setelah berpikir sejenak. Mungkinkah pedang terbang yang sedang kamu gunakan? Li Yingning berhenti sejenak dan menjawab dengan nada bingung. Itu benar, itu adalah harta sihir. Pedang terbang disempurnakan dari Intensive Flame Iron dan Profound Blossom Crystal. Kekuatannya cukup bagus. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ini waktu yang biasa? Pedang terbang akan cukup. Tapi sekarang karena kamu harus bertarung melawan pejuang mantra, aku khawatir akan sangat berbahaya untuk bergantung pada harta sihir itu sendirian. Li Yingning berkata dengan tak berdaya, namun, jika Marshal Senior memberi saya harta sihir lain sekarang, saya tidak akan punya waktu untuk memperbaikinya. Ketika Han Li mendengar ini, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi termenung. Beberapa saat kemudian, dia menampar kantung binatang roh di pinggangnya dan segerombolan kumbang emas devouring hitam berkerumun di sekelilingnya, membentuk awan serangga selebar 3 meter di atasnya. Sebuah kilatan cerah berkedip di mata Han Li dan dia menunjuk ke kawanan serangga. Sebagian kecil gerombolan serangga dipisahkan dan disambar oleh segel mantra biru. Awan kumbang melahap emas kemudian berkumpul bersama dalam kilatan cahaya biru dan langsung berubah menjadi bola hitam, perak, dan emas seukuran kepalan tangan. Begitu bola perlahan jatuh ke tangan Han Li melemparkan bola ke wanita itu dan dia dengan serius berkata, tempatkan item ini dengan baik. Saya dengan cermat mengubah serangga ini. Saat Anda menghadapi musuh yang sulit dihadapi, lempar bola. Itu akan menyelamatkan hidupmu. Li Yingzu tertegun oleh pemandangan itu dan dibangunkan oleh kata-kata Han Li. Dia segera menerima bola dan berulang kali mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan mendalam Marshal Senior Han. Keraguan terakhir tentang Han Li di hati wanita ini akhirnya menghilang. Pada saat ini, dia benar-benar mempercayai Han Li. Kenapa lagi dia akan memberinya hadiah berharga seperti itu tanpa memiliki hubungan sebelumnya? Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Saya ingin istirahat. Setelah itu dikatakan, Han Li mengambil kembali awan serangga yang tersisa dan melambaikan tangannya. Serbuan terburu-buru ke lokasi strategis ini telah menghabiskan banyak kekuatan sihirnya dan dia perlu mengembalikannya. Menggunakan nada intim yang samar, Li Yingning berkata, Marshal Senior Han, istirahatlah dengan benar. Jika pasukan prajurit mantra tiba, aku akan datang dan memberitahumu. Han Li duduk bersila di ruang meditasi di lantai 2 gedung. Matanya tertutup rapat dan cahaya biru mengalir dari tubuhnya. Dengan tangan membentuk gerakan mantra yang aneh,
bola api ungu seukuran telur melayang dari telapak tangannya dengan lembut bergetar tanpa akhir. Api iblis ini adalah sesuatu yang Han Li buat dari api es surgawi dan ki glasial es lipan 6 bersayap. Kekuatan api ini adalah seluruh tahap lebih tinggi dari api es surgawi, menyebabkannya menjadi gerakan pembunuhan terbesar Han Li saat ini. Devil Flame ungu ini adalah sesuatu yang secara bertahap diciptakan oleh Han Li setelah dia menyaring sepotong api es surgawi. Dan untuk membedakannya dari api asura suci, dia menamakannya api Apex ungu. Dia yakin bahwa jika nyala api ini masuk ke tubuh bahkan seorang penggarap Naschen Soul yang terlambat, mereka pasti tidak akan bisa menolaknya. Adapun apakah itu benar-benar bisa membunuh mereka, tidak ada cara menebak. Namun, sangat disayangkan bahwa meskipun kekuatan api yang sebenarnya tidak dapat dibayangkan, itu terbatas pada jumlah api es surgawi yang bisa dia sempurnakan. Jika dia agak berhasil mengumpulkan beberapa kali jumlah saat ini, dia mungkin menemukan dirinya mampu secara terbuka bersaing melawan pembudidaya Naschen Soul yang terlambat. Han Li mendengar Silvermoon mendecakkan lidahnya dengan heran dari benaknya. "Selamat guru. Saya sepertinya telah meremehkan api Apex ungu. Mereka terlihat sedikit lebih kuat, dan akan ada potensi yang lebih besar di masa depan." Dia diam-diam tersenyum sebagai tanggapan dan hanya mengambil napas, mengubah api Apex ungu menjadi seuntai api dan menghirupnya di dalam dirinya. Dia kemudian melepaskan gerakan mantra yang dia pegang dan menghentikan castingnya. Han Li membuka matanya dan perlahan berkata, "Meskipun api Apex ungu kuat, jumlahnya terlalu sedikit untuk dapat diandalkan. Apa yang paling saya harapkan adalah bahwa saya akan dapat membuka Heaven Void Cauldron. Jika apa yang Anda katakan tentang itu sebagai harta roh ilahi adalah benar, saya akan dapat menyapu seluruh surga selatan dengan itu di tangan, dan mencapai ranah kekuasaan di mana saya tidak akan memiliki kekhawatiran." Silvermoon tertawa kecil dan dengan percaya diri berkata, "Tolong jangan khawatir, Master. The Heaven Void Cauldron sama kuat atau bahkan lebih besar dari apa yang saya katakan." Han Li mengangguk dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain ketika seberkas cahaya putih tiba-tiba terbang di dalam kamarnya. Suara jernih hening tiba-tiba bergema di udara, "Marshal Senior Han, cepat-cepat ke aula utama. Senior Emma telah kembali dan Moulan akan tiba." Setelah itu dikatakan, garis cahaya putih terbang kembali keluar. Dengan ekspresi cemberut di wajahnya, kilatan dingin menyinari matanya saat dia terbang keluar. Ketika Han Li tiba di dalam aula utama, Gu Shuangpu, Pak Tua MA, dan lelaki botak besar sudah hadir, bersama dengan seorang pembudidaya berjubah bungkuk dengan kulit pucat. Dia saat ini berjalan dengan yang lain. Adapun pembudidaya inti formasi, ada 2 tambahan yang tidak dikenal keempat dari sebelumnya. Mereka saat ini berdiri di samping dengan ekspresi serius. Tapi ketika Yingning melihat Han Li masuk, dia dengan manis tersenyum padanya. Pria botak besar memaksakan senyum dan berbicara dengan pura-pura, "Rekan Taois Han telah tiba. Biarkan saya memberikan perkenalan. Ini adalah fellow Daoist Bu Yunhe, orang yang bertanggung jawab atas Sky Terrace Valley. Rekan Daoist Bu, ini rekan Daoist Han dari Drifting Cloud Sect." Ketika Han Li melihat ini, suasana hatinya tenggelam. Tampaknya situasinya lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Mengenakan ekspresi ramah, Han Li dengan sopan berkata, "Saya telah lama mendengar reputasi agung Daoist Bu dari Brother Lu. Saya mengagumi Anda karena dapat melarikan diri dengan aman." Sudah diberitahu tentang Han Li oleh yang lain, pembudidaya yang bermarga Bu tidak mengungkapkan kejutan dengan penampilannya. Sebaliknya, Bu Yunhe tersenyum pahit dan berkata, "Saya telah membuat tampilan yang menyedihkan tentang diri saya dan telah menerima ejekan fellow Taoist Han. Hanya berkat bantuan fellow Daoist MA bahwa saya bisa lolos dari bahaya." Dia kemudian berbalik ke arah Pak Tua MA dengan ekspresi berterima kasih. Lelaki tua itu terkekeh, "Itu hanya usaha ringan." Namun, para pengejar itu mengambil inisiatif untuk mundur bahkan sebelum saya sempat menguji harta karun kuno saya. Itu cukup mengecewakan. Dengan keraguan di wajahnya, Bu Yunhe berkata, "Harta karun kuno sesama Taois memiliki kekuatan yang benar-benar menakjubkan. Pejuang mantra pengejaran secara alami tidak ingin bertemu denganmu karena mereka merasa tidak yakin akan kemenangan mereka. Tetapi harus dikatakan bahwa invasi Moulan saat ini jauh berbeda dari yang ada di masa lalu. Tidak hanya para pendekar mantra memiliki pelatihan yang jauh lebih baik, mereka didukung oleh binatang buas kuno. Binatang buas ini luar biasa besar, dengan daging kasar dan padat yang mengenakan baju perang. Ada juga banyak batasan aneh yang ditempatkan pada tubuh mereka. Ketika makhluk-makhluk ini menyerbu formasi besar apapun, kehancuran formasi Grand hanya akan menjadi masalah waktu." Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. "Jangan bilang bahwa beberapa pembudidaya Naschen Soul tidak akan bisa membunuh binatang buas ini bersama-sama?"
Meskipun dia sudah tahu pasukan prajurit mantra yang membawa binatang buas besar, dia tidak tahu kalau mereka akan seberani ini. Setelah berpikir sejenak, ekspresi Bu Yunhe santai. Dengan kekuatan penuh serangan dari harta sihirku, aku bisa melukai binatang buas. Namun, saya bersama-sama diserang oleh dua pejuang mantra tingkat tinggi, dan terlalu sibuk untuk membunuh binatang buas itu sebelum menghancurkan formasi besar. Rekan Daoist Lu harus dapat dengan mudah memegang formasi ini dengan bala bantuan dari rekan Daoist MA dan yang lainnya. Seharusnya tidak jatuh semudah Sky Terrace Valley. Gu Shuangpu dengan muram berkata, "Rekan Daoist Bu, berapa banyak prajurit mantra tingkat bijak yang ada di tentara ini? Jika ada beberapa, kekuatan kami dari 5 prajurit jiwa Naschen harus bisa menangkap mereka tidak siap. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh 1 atau 2 prajurit mantra tingkat Naschen Soul mereka, kita harusnya bisa melukai mereka dengan serius." Bu Yunhe menghela nafas dan berkata, "Saya khawatir saya harus mengecewakan saudara Gu. Saya melihat salah satu prajurit mantra aneh yang sebelumnya telah dijelaskan bersama dengan 2 prajurit mantra tingkat bijak. Sementara prajurit mantra aneh itu tidak menyerang, tubuhnya membawa aura yang sangat aneh, mungkin karena beberapa transformasi. Selain itu, saya menduga ada lebih banyak prajurit mantra kelas tinggi yang tersembunyi di antara pasukan mereka." Pria botak besar itu mengangguk, "Jadi sepertinya kita masih harus banyak memikirkan jika mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Jika mereka terlalu kuat, kita harus menyeret mereka ke dalam formasi besar. Bagaimanapun, tujuan utama kami adalah mengulur waktu." Gu Shuangpu mengerutkan kening, tanpa tidak puas dengan keputusan ini, tapi dia tidak menekan masalah ini. Baik Han Li atau All Man MA juga tidak keberatan. Akibatnya, pria botak besar itu meminta Chong Suzy membawa Bu Yunhe ke ruang meditasi untuk pulih, dan membuat Ying Ning dan yang lainnya membuat pengaturan untuk para pembudidaya Sky Terrace Valley yang dialihkan serta menambahkannya ke garnisun. Pengaturan menyeluruh pria besar itu banyak untuk persetujuan Han Li. 9 bangsa persatuan telah mengirim orang ini untuk menjaga lokasi ini karena suatu alasan. Pada saat itu, suara gemuruh drum terdengar dari kejauhan. Selain itu, suara-suara itu mulai bergema seperti gulungan guntur. Orang-orang di aula meringis pada penampilannya. Tiba-tiba, lapisan es tampak memancar dari wajah Pak Tua MA. Dengan niat membunuh yang terkandung dalam suaranya, dia berkata, "Sepertinya si Moulan telah tiba. Mereka hanya selangkah di belakang kami." Pria botak besar itu menangkupkan tinjunya ke Han Li dan 2 pembudidaya Naschen Soul lainnya. "Tidak apa-apa. Mari kita menguji mereka terlebih dahulu dan melihat apakah pasukan prajurit mantra memiliki karakter yang tangguh untuk dibicarakan. Untuk saat ini, aku harus merepotkan kalian 3 rekan Daois." Dia kemudian menoleh kedua kultivator formasi inti yang telah tiba bersama Bu Yunhe. "Kalian berdua, datang dan ikuti kami. Seperti yang sudah kamu lawan sebelumnya, kamu harus tahu beberapa trik jahat di lengan mereka, dan bisa memberi kita peringatan." Salah satu pembudidaya inti formasi memiliki alis tebal dan kulit coklat, yang lain memiliki wajah suram dan berbentuk kuda. Ketika mereka mendengar pria botak besar itu, mereka berdua saling melirik sebelum segera memberi hormat dan mengakui perintahnya. Han Li kemudian menoleh ke arah drum pemukulan dan tanpa ekspresi menatap ke kejauhan. Di sebelah selatan pegunungan Yellow Dragon, sejumlah besar prajurit mantra Moulan melakukan pendekatan mereka. Mereka dengan padat mengisi cakrawala dengan titik-titik dalam pengaturan yang teratur saat mereka terbang di atas kabut hijau di bawah mereka. Di bagian paling depan pasukan prajurit Mantera, ada lebih dari selusin orang berdiri berdampingan. Dengan berbagai cahaya roh dan aura harta karun berkelip dari tubuh mereka. Mereka adalah pejuang mantra tingkat tinggi dari pasukan Moulan. Di antara mereka, ada 3 yang sangat menarik perhatian. Seorang pria diselimuti cahaya merah dengan ular api jahat yang memutar seluruh tubuhnya. Seorang lelaki layu setinggi batang bambu, muncul seolah angin bisa melemparnya ke tanah, dan sesosok tubuh terbungkus jubah hitam. Sosok berjubah hitam ini telah menutupi wajah mereka, tetapi ki iblis hitam keluar dari tubuh mereka bersama dengan suara samar tangisan hantu. Ini cukup untuk menginspirasi rasa takut dari orang-orang di sekitar mereka. Meskipun demikian, ada 2 orang lain yang mengawal sosok berjubah hitam. Namun, pejuang mantra lainnya memalingkan pandangan mereka dari sosok berjubah hitam seolah-olah memiliki ketakutan dan kekaguman padanya. Namun, jika seseorang memeriksa mereka dengan cermat, mereka juga bisa melihat jejak kebencian juga. 2 prajurit mantra kelas tinggi di sisi sosok hitam itu membisikkan sesuatu seolah-olah membahas bagaimana menghancurkan formasi besar di depan mereka. Setelah keduanya menyelesaikan diskusi mereka, pembudidaya layu yang aneh kabur keluar dari sisi dan muncul kembali di sisi sosok berjubah hitam sambil dibungkus dengan cahaya biru. "Tuan Heavenweb,
akankah kita mulai? Formasi besar di sini harus terbukti lebih kuat daripada yang terakhir. Saya juga mendengar bahwa harus ada beberapa pembudidaya Nascent Soul di sana. Saya khawatir itu akan memakan waktu cukup lama. Tidak perlu bagi kita untuk menyerang terlebih dahulu. 5 pejuang mantra berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Mereka sudah memutuskan untuk muncul. Pertama, mari kita lihat seberapa kuat para peladang ini sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Dia berbicara dengan suara serak dan tidak jelas, hampir seolah-olah dia tidak memiliki lidah. Banyak kegelisahan dari orang-orang yang mendengarnya. Ketika prajurit mantra kurus mendengar ini, dia berkedip kaget dan melirik ke bawah ke kabut hijau. Seperti yang diharapkan, area kabut hijau yang sebelumnya masih tiba-tiba mulai berkeliaran dan membelah menjadi 2 dengan kerlip cahaya yang bisa dilihat dari dalam. Segera setelah itu, 7 garis cahaya melesat keluar dari dalam. Mereka berputar-putar sekali di langit sebelum menampakkan diri. Mereka adalah kelompok 5 tahap Nascent Soul dan 2 pembudidaya tahap Core Formation. Di bawah komando botak pria, tidak akan ada pembudidaya kelas rendah mengikuti mereka dengan pengecualian pembudidaya formasi inti dari Sky Terrace Valley dan Chong Suzy. Han Li berhenti di udara dan melirik pasukan prajurit mantra. Tentu saja, 10 prajurit mantra yang memimpin mereka telah menarik perhatiannya, terutama sosok berjubah hitam yang menyeramkan. Dia tidak bisa menatap selama dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat sosok berjubah hitam ini, dia langsung teringat pada Bonesage, Xiao Cha. Mungkinkah orang ini juga seorang pembudidaya hantu Dao? Hati Han Li bergetar dan dia tumbuh jauh lebih rajin. Sebelum Bonesage merebut tubuh Soul bengkok, bentuk materialnya padat dengan Yin dan Qi hantu. Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda dengan aura sosok berjubah hitam yang Han Li tidak bisa menggambarkan untuk saat ini. Ketika Han Li dan rekan-rekannya tiba, para pejuang mantra di atas mulai bergerak. Pejuang mantra dengan ular piton yang melilitnya tiba-tiba berubah menjadi bola cahaya yang sangat besar saat ditembak jatuh ke arah para penggarap. Ketika Han Li dan teman-temannya melihat ini, mereka dengan dingin menyaksikan dalam diam, mengungkapkan tidak ada sedikit pun kepanikan. Selama pendekar mantra itu tidak mencari kematiannya sendiri, dia tidak akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang sendirian. Akibatnya, kelompok pembudidaya hanya menonton dengan tatapan bermusuhan ketika bola api besar tiba 20 meter dari mereka. Nyala api mengeluarkan panas yang menyengat bahkan dari kejauhan, hingga alarm dari banyak pembudidaya di hadapan mereka. Sebuah siluet bocor melalui api, diikuti oleh suara gemuruh yang mengguncang udara di dekatnya. Aku sage besar suku sage api Kuyao. Sejak Anda tiba, Anda harus merencanakan untuk menguji kemampuan kami terlebih dahulu. Bagaimana Anda ingin memiliki kompetisi? 1-1? Atau huru-hara? Pria botak itu memelototi bola api dan dengan dingin menjawab, 1 lawan 1. Semoga surga menentukan siapa yang selamat. Kuyao dengan liar tertawa dari dalam bola api. Bagus, itulah yang aku inginkan. Saya akan menjadi yang pertama dari lawan Anda. Persiapkan seseorang untuk maju. Para petani sangat marah dengan ini, tapi Pak Tua MA sangat cemberut. Dengan ekspresi penuh dengan niat membunuh, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan dia terbang ke depan. Pria botak itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak menghentikan orang tua itu dan diam-diam membiarkannya menjadi orang pertama yang bertempur. Dari sudut pandangnya, dia tidak tahu siapa di antara mereka yang memiliki kekuatan terbesar. Tentu saja, dia tidak mempertimbangkan Han Li, yang baru saja memasuki tahap Nascent Soul. Ketika Kuyao melihat rentetan cahaya putih melaju ke depan, ia diam-diam terbang kembali dan Pak Tua MA mengikuti sampai mereka berada di tengah-tengah antara pasukan prajurit mantra dan kabut hijau. Dengan cara ini, keduanya bisa bertindak tanpa perlu menahan atau takut serangan tiba-tiba dari kedua belah pihak. Pria botak berbalik untuk melihat pembudidaya berwajah kuda dan dengan sungguh-sungguh bertanya, apa kemampuan Sage Moulan ini? Apakah dia punya teknik tertentu? Jejak kebencian muncul di wajahnya ketika dia menjawab, teknik atribut apinya sangat kuat. Piton api di tubuhnya juga gesit, sulit untuk bertahan. Seorang sesama penjaga formasi inti dari Sky Terrace Valley telah menjadi abu oleh piton itu setelah ditangkap. Oh, seperti itu. Pria botak itu kemudian berbalik ke samping dan dengan ragu berkata, saudaraku, jika saya ingat dengan benar, Grand Rictusness Arts Grand Pavilion tahan terhadap panas dan nyala api, belum lagi hantu dan kejahatan. Dia seharusnya memiliki keunggulan melawan ksatria Mantera ini. Dengan ekspresi ragu-ragu di matanya, Gu Shuangpu perlahan berkata, sulit dikatakan. Jika itu adalah teknik atribut api yang umum, Grand Rictusness Arts akan dapat mengatasinya tanpa masalah.
Tetapi jika itu bertentangan dengan teknik mantra prajurit yang menampilkan 3 esensi dari api roh duniawi, saya khawatir itu akan berada di luar lingkup Grand Ricteos Nest Arts. Bagaimanapun, fellow Daoist MA masih yang paling cocok di antara kita untuk melawan orang ini. Bahkan jika Grand Ricteos Arts-nya tidak dapat menekan api, mereka harus mampu menahan pengaruh iblis dari api. Tidak akan ada khawatir reaksi iblis dalam. Ketika pria botak mendengar ini, dia merasa pikirannya pasti dan dia santai sejenak sebelum menghela nafas panjang. Han Li melirik ular sanca api yang berada di dalam bola api besar dan dia merasakan jantungnya bergerak. Dengan cahaya biru yang berkedip dari matanya, ekspresi aneh dikhianati untuk sementara waktu dari wajahnya. Pada saat itu, Pak Tua MA menyatukan kedua tangannya dalam gerakan mantra dan lapisan cahaya putih lembut mulai bersinar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan meludahkan setitik perak seukuran kenari. Dalam hembusan angin yang besar, cahaya perak berubah menjadi penggaris. Benda itu bergetar sesaat sebelum berkedip dengan 1000 lampu perak dan mengeluarkan seruan yang mirip dengan Phoenix tersuci dari surga tertinggi. Alih-alih bertindak, Kuyao tetap diam dan dengan acuh tak acuh menatap pria tua itu dengan tangan terlipat dengan seringai di wajahnya. Tampilan ini telah menginspirasi kemarahan pada Pak Tua MA, dan dia dengan dingin mendengus sebelum memutuskan untuk mengambil inisiatif menyerang. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar transmisi suara samar di telinganya, begitu samar sehingga hampir tidak terdengar tetapi jelas. Pak Tua MA terkejut dengan apa yang didengarnya, dan dia dengan bingung melirik ke sekeliling sebelum pandangannya jatuh ke Han Li. Han Li dengan lembut tersenyum pada pria tua itu sebagai tanggapan. Dengan keheranan dan keraguan dalam pikiran, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Kuyao dan ekspresinya tenggelam. Tatapan Pak Tua berkedip beberapa kali dan dengan sedih berkata, "Pithon api milikmu itu bukan binatang roh biasa." Kuyao berhenti sejenak sebelum menyeringai. "Oh? Jadi Anda memiliki penilaian." "Pithon api saya terbentuk dari roh api duniawi. Itu tidak sebanding dengan binatang roh sedikit pun." Tubuhnya bergetar sesaat dan ular sanca api di tubuhnya bersinar terang dengan cahaya merah sebelum naik ke langit. Sebuah tanduk tiba-tiba muncul dari kepala ular sanca dan cakar seni tumbuh dari tubuhnya, mengungkapkan bentuknya menjadi naga banjir api dengan sisik merah berkilau. Itu bergolak dalam tampilan sengit saat terbang di atas kepala Kuyao. Roh api yang telah ditransformasikan. Pria botak itu hanya bisa berteriak dari alarmnya. Adapun Gu Shuangpu, ekspresinya tumbuh tidak sedap dipandang. Pak Tua MA merasa jantungnya berdebar. Teknik api lawannya telah mencapai tahap di mana dia bisa memperbaiki dan mengubah roh api. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit mantra tahap Naschen Soul biasa. Akan ada pertempuran sengit di depannya. Dengan pemikiran itu, Pak Tua MA menghapus rencananya semula hanya menggunakan 70% dari kekuatannya untuk melawan musuh. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyapu lengan bajunya secara luas, memanggil item yang terbungkus cahaya pelangi. Itu berputar sekali di sekitar kepalanya dan berhenti 1 meter di atasnya. Pada saat itu, para pembudidaya di bawah dan para pendekar mantra di kejauhan menyaksikan dengan rasa ingin tahu. Harta karun yang bisa berkelap-kelip dengan cahaya pelangi sepertinya adalah sesuatu yang berkualitas luar biasa. Han Li juga melirik item ini. Benda itu bundar dan ramping, gulungan kuning agak panjang 1 meter. Gulungan itu menghadap Kuyao dan perlahan membuka gulungannya saat Pak Tua MA mulai mengucapkan mantra dengan serius. Hasilnya, gulungan itu memperlihatkan gambar diagram 8 trigram biasa. Pak Tua MA kemudian memukul gulungan itu dengan segel mantra yang tampaknya dasar dan membuat gulungan itu bersinar dengan terang, tiba-tiba melepaskan fluktuasi yang mencengangkan dari diagram. Ketika Kuyao melihat fluktuasi ini, dia tahu segalanya jauh dari baik dan langsung menunjuk ke orang tua itu. Naga banjir api yang melayang-layang di atas kepalanya tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan aliran api merah tak berujung, langsung menelan Pak Tua MA dan diagram 8 trigram di lautan api. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.